TNI AU Elektrik bungkam Bang Jatim, spike keras Megawati belum cukup di Final Four Livoli 2025. Magetan, Jawa Timur. Laga panas di Final Four Livoli Divisi Utama 2025 akhirnya menempatkan TNI AU Elektrik sebagai pemenang setelah berhasil menyudahi perlawanan sengit Bang Jatim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi. Pertandingan berlangsung dramatis hingga 5 set, menciptakan duel syarat emosi dan penuh determinasi dari kedua tim. Bang Jatim sejatinya tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Serangan tajam Megawati dengan spike kerasnya beberapa kali memecah pertahanan TNI AU. Dukungan penuh supporter di Gor Kimageti, Magetan membuat pertandingan semakin panas. Namun TNI AU membalas dengan disiplin pertahanan blok dan rotasi cepat yang membuat Bang Jatim kesulitan mempertahankan ritme. Set kedua menjadi titik balik. Setelah kalah tipis di set pembuka, TNI AU bangkit dan membalas dengan skor 25-23 sebelum menambah dominasi di set ketiga lewat kemenangan 25-18. Bang Jatim sempat kembali menggeliat di set keempat dengan performa gemilang Megawati dan rekan-rekannya. Menang 25-14, memaksa laga berlanjut ke set penentuan. Sayangnya di set kelima, TNI AU Elektrik tampil lebih tenang dan efisien. Kesalahan servis serta penerimaan bola pertama dari Bang Jatim membuat mereka kehilangan momentum. TNI AU pun menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan sekaligus memastikan langkah penting mereka di jalur menuju Grand Final Livoli 2025. Pelatih TNI AU mengakui kunci kemenangan terletak pada kesabaran dan koordinasi tim. Kami tahu Bang Jatim punya pemain besar seperti Megawati, tapi fokus kami adalah konsisten di setiap poin, ujarnya usai laga. Sementara itu, Megawati Hangestri tetap tampil heroik meski gagal membawa timnya menang. Spike kerasnya berkali-kali memecah blok lawan dan menjadi hiburan tersendiri bagi penonton. Namun, ekosistem permainan Bang Jatim belum cukup solid untuk mengimbangi agresivitas dan ketenangan TNI AU di set akhir. Dengan hasil ini, TNI AU Elektrik mempertegas statusnya sebagai tim papan atas Livoli 2025. Sementara Bang Jatim harus segera berbenah jika ingin menjaga peluang di sisa laga Final Four. Meski kalah, performa Megawati tetap menjadi sorotan, membuktikan bahwa spike keras Megatron masih menjadi momok bagi pertahanan lawan manapun. Final Four Livoli 2025, strategi pelatih dan spike keras Megawati jadi penentu nasib Bang Jatim. Perebutan satu tempat tersisa untuk laga puncak masih berlangsung sampai hari terakhir Final Four Livoli Divisi Utama 2025. Pertandingan terakhir dari babak 4 besar Livoli Divisi Utama akan digelar di Gor Kimageti, Magetan. Satu tempat tersisa masing-masing diperebutkan oleh dua tim pada sektor putra dan putri. Pada sektor putri, Bang Jatim dan TNI AU Elektrik bersaing untuk menjadi lawan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia pada laga final. Petrokimia lolos duluan setelah mencetak sapu bersih dalam 5 laga di Final Four, termasuk masing-masing 2 kali atas TNI AU dan Bang Jatim. Babak Final Four Livoli Divisi Utama 2025 semakin panas. Laga antara Bang Jatim dan Raja Wali Otusi di Gor Kimageti Magetan menjadi salah satu pertandingan paling dramatis di turnamen ini. Bang Jatim akhirnya menang 3-2 setelah bertarung 5 set penuh 23-25, 25-17, 25-17, 21-25, 15-6. Namun perhatian publik justru tertuju pada keputusan pelatih Eko Waluyo yang baru menurunkan Megawati Hangestri di set kelima. Menurut sang pelatih, keputusan itu bukan tanpa alasan. Megawati dikabarkan mengalami kelelahan usai laga berat sebelumnya melawan Petrokimia Gresik. Demi menjaga kondisi fisiknya tetap prima, Eko memilih untuk menyimpan sang bintang hingga momen krusial. Kami tidak mau memaksakan. Megawati adalah pemain penting. Kami menurunkannya di saat tim benar-benar membutuhkan dorongan terakhir, ujar Eko. Keputusan itu terbukti tepat. Begitu Megawati masuk ke lapangan, suasana langsung berubah. Bang Jatim tampil lebih tajam dan percaya diri. Spike keras Megawati menjadi pembeda yang membawa tim Jawa Timur menutup laga dengan kemenangan telak 15-6 di set penentu.
Energi dan aura kompetitifnya menghidupkan kembali semangat rekan setim yang sempat menurun. Di sisi lain, sorotan juga tertuju pada tim-tim unggulan lain seperti Lavani Alobank Elektrik dan Petrokimia Gresik. Keduanya disebut kipas-kipas alias sudah aman menuju Grand Final. Sementara tim lain seperti Bank Jatim dan TNI AU harus berjibaku dalam laga hidup mati. Petrokimia tampil dominan sepanjang babak Final Four dengan rekor kemenangan sempurna. Sementara Lavani di sektor putra juga menguasai persaingan dengan stabilitas permainan tinggi. Meski begitu, harapan Bank Jatim tetap menyala. Kemenangan atas Raja Wali memberi momentum berharga jelang laga krusial melawan TNI AU Elektrik yang akan menentukan nasib mereka ke Grand Final. Megawati diyakini akan kembali menjadi kunci. Dengan kondisi yang mulai pulih dan semangat juang tinggi, Megatron Indonesia siap menunjukkan performa terbaiknya. Laga penentu ini bukan sekadar soal tiket final, tetapi juga pembuktian bahwa spike keras Megawati masih menjadi senjata paling mematikan di Livoli 2025. Bank Jatim bangkit di tengah tekanan. Pertandingan menghadapi Raja Wali O2C menjadi panggung kebangkitan Bank Jatim. Bermain tanpa Megawati di awal laga, mereka sempat kesulitan mengimbangi pertahanan ketat dan blok tinggi dari Raja Wali. 2 set pertama berjalan sengit, di mana Raja Wali bahkan sempat unggul berkat permainan cepat dan disiplin. Namun, situasi berubah drastis di set ketiga. Bank Jatim menemukan ritme permainan mereka, terutama dari sisi serangan yang mulai lebih variatif. Pemain muda seperti Ratri Wulandari dan Rizky Amelia tampil berani mengambil peran sebagai pemecah kebuntuan. Mereka sukses memaksa laga berjalan hingga set kelima. Penentuan hidup mati di partai penting tersebut. Megawati turun. Spike kerasnya menghantam Raja Wali. Saat kedudukan imbang 2-2, pelatih Eko Waluyo membuat keputusan berani memasukkan Megawati Hangestri di set penentuan. Suasana lapangan pun langsung berubah. Penonton bersorak dan para pemain Bank Jatim seolah mendapatkan suntikan semangat baru. Kehadiran Megawati terbukti menjadi pembeda. Dengan spike kerasnya yang menukik tajam di antara dua bloker Raja Wali, Bank Jatim kembali mengambil alih momentum. Setiap pukulan keras Megawati mampu menembus pertahanan lawan dan menciptakan poin-poin krusial. Bahkan beberapa kali, bola hasil smashnya mendarat di lantai tanpa sempat disentuh. Spike Megawati seperti petir. Begitu dia masuk, ritme permainan langsung berubah. Ujar salah satu pemain Raja Wali seusai pertandingan, mengakui ketangguhan lawannya. Megawati pun tak hanya menjadi mesin poin, tetapi juga motor semangat. Setiap kali melakukan spike, ia menatap rekan-rekannya sambil mengepalkan tangan, memberi dorongan mental bagi seluruh tim. Akhirnya Bank Jatim menutup set kelima dengan kemenangan 15-12 dan memastikan skor akhir 3-2. Efek Megawati tak hanya di lapangan. Pelatih Eko Waluyo menyebut kehadiran Megawati membawa efek luar biasa, baik secara teknis maupun psikologis. Dia tidak hanya memukul keras, tetapi juga mengangkat percaya diri seluruh tim. Energi positifnya menular, ujarnya. Kapten tim menambahkan bahwa kemenangan ini membuktikan kekompakan mereka. Kami tahu Megawati bukan sekedar bintang, tetapi bagian dari keluarga besar Bank Jatim. Saat dia datang, kami semua ingin tampil lebih baik, katanya. Meski sempat tampil tanpa Megawati di beberapa laga awal, Bank Jatim sudah memperlihatkan bahwa mereka bukan tim satu pemain. Justru absennya Megawati membuat para pemain muda berkembang pesat. Kini, dengan kembalinya Megatron, tim tersebut terlihat lebih komplit dan menakutkan. TNI AU tergeser, Petrokimia masih di puncak. Kemenangan atas Raja Wali membuat Bank Jatim naik ke posisi kedua, menyalip TNI AU Elektrik yang sebelumnya unggul. TNI AU sempat tampil kuat dengan 2 kemenangan awal, namun tergelincir di laga berikutnya, membuka peluang bagi Bank Jatim untuk menyalip mereka. Sementara itu, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia tetap kukuh di puncak klasemen dengan catatan sempurna. Namun banyak pihak menilai kehadiran kembali Megawati membuat peluang Bank Jatim menuju final kembali terbuka lebar. Menuju laga penentuan. Dengan performa seperti ini, Bank Jatim kini dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Petrokimia. Megawati dipastikan menjadi senjata utama dalam sisa pertandingan Final Four. Spike kerasnya yang mampu menembus blok ganda,
servis tajamnya yang sering menghasilkan poin langsung, serta aura kepemimpinannya di lapangan menjadikan Bang Jatim tim yang patut ditakuti. Livoli belum selesai, ujar Megawati singkat usai pertandingan. Kami datang bukan hanya untuk bertanding, tetapi untuk menang. Kemenangan dramatis itu bukan soal poin, tetapi soal kebangkitan. Bang Jatim telah membuktikan bahwa semangat tim dikombinasikan dengan ledakan spike keras Megawati Hangestri adalah formula mati menuju tahta juara Livoli Divisi Utama 2025. Manisa BBSK resmi datangkan pemain asing baru. Megawati dapat tandem anyar tapi peluang top 5 masih tertahan. Perjalanan Manisa BBSK di Liga Voli Turki 2025-2026 mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Klub yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu akhirnya mendapatkan suntikan tenaga baru dengan kedatangan pemain asing asal Puerto Rico, Dariana Hollingsworth Santana. Namun di sisi lain, meski berhasil meraih kemenangan perdana musim ini, Manisa justru masih kesulitan menembus posisi 5 besar klasemen sementara. Dariana Hollingsworth Santana, tandem baru Megawati. Kabar bergabungnya Dariana muncul lewat laman Volleybox Women dan kemudian diperkuat dengan unggahan pribadi sang pemain di akun Instagram miliknya, @Dariana_Hollingsworth. Dalam unggahan itu, outset hitter berusia 28 tahun tersebut terlihat mengenakan jaket dan seragam Manisa BBSK disertai keterangan singkat yang menegaskan dirinya kini bermain untuk klub asal Turki tersebut. Rekrutan ini menjadi langkah penting bagi Manisa setelah kepergian Cansu Ayıldız, outset hitter lokal yang secara mengejutkan mengakhiri kerjasamanya pada 14 Oktober 2025. Cansu sebelumnya menjadi andalan di sektor sayap dan sempat menjadi tandem utama Megawati di beberapa laga uji coba pramusim. Kehadiran Dariana diharapkan mampu menambah variasi serangan dan memberi keseimbangan di sisi kiri lapangan. Pemain asal Puerto Rico itu dikenal memiliki power spike kuat serta kemampuan menerima bola pertama yang stabil, dua aspek yang dibutuhkan Manisa agar bisa lebih kompetitif di Kadin Laruan Ligi, kompetisi kasta kedua voli putri Turki. Pelatih Manisa BBSK dikabarkan menginginkan sistem rotasi fleksibel antara Megawati sebagai opposite hitter dan Dariana di posisi outside hitter. Dengan strategi ini, tim diharapkan memiliki pola serangan yang lebih dinamis, tidak hanya mengandalkan Megawati sebagai mesin poin tunggal. Megawati masih belum tampil, Manisa akhirnya raih kemenangan perdana. Menariknya, kemenangan pertama Manisa BBSK musim ini justru datang ketika Megawati belum kembali memperkuat tim. Pemain asal Indonesia itu masih berada di tanah air karena menjalani agenda non-klub, termasuk acara bersama federasi dan sponsor pribadinya. Meski tanpa Meglatron, Manisa berhasil menunjukkan permainan solid saat menghadapi Yeşilyurt SK. Dalam laga yang berlangsung ketat, Manisa menang dengan skor meyakinkan yang menjadi kemenangan perdana mereka di musim 2025-2026 setelah pekan sebelumnya tidak bertanding karena lawannya, İzmirspor, resmi mundur dari kompetisi. Kemenangan ini memberi dorongan moral besar bagi tim, terutama bagi pemain-pemain baru yang mulai menemukan ritme permainan mereka. Namun secara klasemen, hasil tersebut belum cukup mengangkat posisi Manisa ke 5 besar. Persaingan di Kadin Laruan Ligi musim ini terbilang sengit dengan klub-klub seperti Sakarya Volleyball, TED Collegialer, dan Numune tampil konsisten di papan atas. Peluang masih terbuka tapi jalan menuju promosi tak mudah. Target utama Manisa BBSK musim ini adalah promosi ke Liga Voli Turki Kasta Utama atau Sultanlar Ligi. Untuk mencapai itu, mereka harus finish minimal di 2 besar klasemen akhir atau lolos lewat babak playoff promosi. Namun melihat performa sejauh ini, tim pelatih harus segera memaksimalkan sinergi antara pemain asing dan lokal. Kedatangan Dariana jelas menjadi angin segar, tetapi integrasi permainan membutuhkan waktu. Apalagi Megawati juga baru akan bergabung penuh dalam beberapa pekan mendatang. Konsistensi menjadi kunci utama. Meski sudah meraih kemenangan perdana, pelatih Manisa menilai timnya belum tampil stabil, terutama dalam transisi serangan dan pertahanan. Banyak poin yang terbuang akibat miskomunikasi dan kesalahan saat resave, hal yang akan menjadi fokus latihan minggu ini.
menanti kolaborasi Megatron Dariana di lapangan. Kehadiran Dariana membuka peluang terbentuknya duet maut baru di tubuh Manisa BBSK. Kombinasi pukulan keras Megawati dari posisi opposite hitter dengan variasi serangan Dariana di sayap kiri bisa menjadi senjata ampuh menghadapi tim-tim besar di liga. Fans Manisa di media sosial pun sudah tidak sabar menantikan momen keduanya tampil bersama. Tagar seperti #Megatron Dariana dan #Manisa Power Duo mulai bermunculan di platform X dan Instagram. Dengan skuad yang kini makin lengkap dan semangat baru usai kemenangan perdana, Manisa BBSK berpeluang bangkit mengejar posisi 5 besar dalam beberapa pekan ke depan. Yang jelas, kehadiran dua pemain bintang dari dua benua ini membuat publik Turki kini mulai memberi perhatian lebih pada klub yang sebelumnya jarang disorot. Kisah Megawati di Livoli 2025 seakan menunjukkan bahwa ekosistem voli nasional belum benar-benar bersahabat dengan pemain sekelasnya. Di tengah statusnya sebagai bintang internasional yang pernah bersinar di Korea dan Turki, Megawati justru tampak kesulitan menemukan lingkungan permainan yang mendukung di Livoli. Perbedaan gaya permainan, kualitas tim pendukung, hingga kesiapan kolektif rekan setim membuat Megawati sering tampil tidak maksimal. Di Livoli, peran besar individu kerap terbentur dengan sistem permainan yang belum sepenuhnya profesional. Megawati dengan pengalaman dan standar tinggi seolah sendirian menghadapi sistem yang tidak memberi ruang bagi permainan eksplosifnya berkembang penuh. Tekanan besar, kelelahan dan ritme turnamen yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi sang Megatron. Ekosistem Livoli memang belum sepenuhnya siap untuk pemain sekelas Megawati, kata salah satu pengamat voli nasional. Ia butuh tim yang seimbang, bukan hanya mengandalkan satu bintang. Sementara itu, kemenangan Petrokimia membuktikan keunggulan mereka bukan hanya di atas kertas, tapi juga dalam manajemen rotasi dan adaptasi strategi. Mereka tampil tenang, solid, dan efisien. Karakter khas tim yang sudah terbentuk lama dalam sistem yang rapi. Petrokimia kini jadi kandidat terkuat juara Livoli 2025. Sedangkan Bank Jatim masih harus berjuang memperbaiki sistem permainan jika ingin kembali menantang di musim berikutnya. Megawati mungkin kalah di laga ini, tapi sorotannya terhadapnya justru semakin besar. Ia bukan sekedar pemain, melainkan simbol tantangan, bahwa talenta besar tidak akan bersinar maksimal tanpa ekosistem yang mendukung. Ekosistem Livoli tak bersahabat dengan Megawati Hangistri, Petrokimia Gresik kian tak terbendung di Final Four 2025. Langkah Petrokimia Gresik pupuk Indonesia di babak Final Four Livoli Divisi Utama 2025 kembali tak terbendung. Tim asuhan Ayub Hidayat tampil dominan dan sukses menghancurkan Bank Jatim dengan skor telak 3-0, 25-21, 25-21, 25-13 di Gor Kimageti. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Petrokimia sejak babak reguler, sekaligus memastikan mereka menjadi tim pertama yang melaju ke Grand Final Livoli 2025. Namun di balik kemenangan besar itu, muncul satu cerita yang menggambarkan sisi lain dunia voli Indonesia tentang bagaimana ekosistem Livoli tampak belum bersahabat dengan sang Megatron, Megawati Hangistri. Sejak set pertama, Petrokimia sudah menunjukkan ketenangan dan keunggulan taktik. Pertahanan rapat dari Sheila Bernadetta dan barisan blok Petrokimia membuat spike keras Megawati berkali-kali gagal menembus. Bank Jatim yang mengandalkan Megawati sebagai mesin poin justru terlihat kesulitan menjaga ritme. Serangan mereka sering terhenti akibat receive yang buruk dan distribusi bola yang tak akurat. Akibatnya, set pertama berakhir dengan skor 21-25 untuk keunggulan Petrokimia. Megawati jelas pemain kunci mereka, tapi kami tahu caranya memutus ritmenya, ujar pelatih Ayub Hidayat seusai laga. Begitu servis kami menekan, Bank Jatim kesulitan membangun serangan. Megawati ditarik keluar, keputusan berat di tengah tekanan. Pada set kedua, skenario tidak berubah. Petrokimia semakin mendominasi, sementara Bank Jatim tampak kehilangan arah. Servis keras dari kubu Gresik terus membuat receive Bank Jatim goyah, dan serangan mereka makin mudah dibaca.